Shalom, selamat sore adik-adik. Senang jumpa kembali dengan adik-adik dalam Jumat Ceria Hotma Togo Kids Ministry sore hari ini. Tante percaya semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Tuhan tentunya. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali dalam acara Jumat Ceria pada sore hari ini. Tapi tante tidak sendirian loh, ada teman-teman tante namanya Niken, Indah, dan juga Siva. Nah sebelum kita memuji Tuhan bersama dengan 3 temannya tante, kita mau lipat tangan kita terlebih dahulu dan kita mau tutup mata dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kepadamu atas kasih dan anugerah pertolongan Tuhan yang masih memberikan kami kekuatan kesehatan hingga dengan saat ini. Kami akan memuji-muji Tuhan dan kami akan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan dalam acara Jumat Ceria pada sore hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai kami mengakhirinya. Biarlah hati kami dipenuhi dengan hati yang bersukacita di dalam memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Dengan menyanyikan lagu Stop Berkata Bohong. Nah adik-adik, kata pujian tadi bahwa kita harus stop, artinya bertobat untuk tidak lagi melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mengapa adik-adik? Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, di mana Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang senang menyembah Tuhan, yang senang memuji Tuhan, yang senang melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Nah adik-adik sore hari ini, Tante mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan, bahkan juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kembali akan mengajarkan kita apa yang harus kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan, sebab kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, yang segambar dengan Tuhan. Mari adik-adik kita ungkapkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ku berharga, ku istimewa.
dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan ataupun kebetulan. Ku dirancang untuk tujuan Tuhan. Ku berharga, ku istimewa, ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Dahsyat dan ajaib, dahsyat dan ajaib kejadianku. Sempurna karyamu Yesus. Ku berharga, ku istimewa. Syukur padamu Yesus. Kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Kerinduanku hanya satu, kerinduanku hanya satu, ku jadi penyembahmu. Ku jadi penyembahmu, ku jadi penyembahmu, ku jadi penyembahmu, ku Shalom adik-adik, Tante sangat senang kita bertemu kembali di Jumat Ceria. Dan saatnya kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Untuk itu Tante meminta adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bertemu kembali bersama dengan adik-adik di rumah mereka masing-masing. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan, urapi kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, Tante mau tanya nih. Di antara adik-adik ada nggak yang tinggal di tengah-tengah teman-teman yang semuanya hidup takut akan Tuhan? Atau di keluarga yang kakak, adik, abang semuanya hidup takut akan Tuhan? Di tempat bermain pun semuanya hidup takut akan Tuhan. Semuanya taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Tentu kalau adik-adik tinggal bersama dengan mereka, pasti adik-adik akan sangat gampang untuk ikut juga menjadi anak yang taat. Tetapi bagaimana adik-adik jika terjadi sebaliknya? Bagaimana jika adik-adik tinggal di tengah-tengah keluarga yang tidak takut Tuhan, di tengah teman-teman yang tidak takut Tuhan, di lingkungan sekolah yang tidak takut Tuhan? Bisa nggak adik-adik untuk berkata tidak kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan seorang tokoh Alkitab yang hidup sangat patuh kepada Tuhan. Walaupun dia tinggal di tengah-tengah orang yang tidak takut kepada Tuhan, tetapi dia tetap memilih untuk berkata tidak kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namanya adalah Daniel. Daniel seorang berkebangsaan Yahudi, tetapi dia dibuang ke Babel pada saat itu. Adik-adik, orang-orang di Babel tidak satu pun yang takut akan Tuhan. Tetapi adik-adik, Tuhan sangat memberkati Daniel. Daniel diangkat menjadi seorang pemimpin yang sangat berkuasa di negeri Babel pada saat itu. Dan yang menjadi raja di sana adalah Raja Darius. Tetapi adik-adik,
teman-teman Daniel tidak senang terhadap Daniel, sehingga mereka membuat peraturan yang baru. Mereka membuat satu peraturan, jika di dalam kerajaan itu ada seseorang yang tidak berdoa kepada Raja Darius, mereka akan ditangkap dan akan dimasukkan ke gua singa. Adik-adik, setelah Daniel mendengarkan peraturan itu, Daniel tetap pulang ke rumahnya seperti biasa. 3 kali 1 hari Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, setelah mereka mengetahui Daniel tetap berdoa kepada Tuhan, mereka menangkap Daniel dan mereka melaporkan Daniel kepada Raja Darius. Lalu Daniel ditangkap dan Daniel harus dimasukkan ke gua singa. Raja Darius sangat sedih karena Raja Darius sangat mengasihi Daniel. Tetapi Raja Darius juga sudah tidak bisa mengubah lagi peraturan yang sudah ditandatanganinya. Lalu Daniel dibawa ke gua singa dan Daniel dimasukkan ke gua singa tersebut. Adik-adik, tetapi malaikat Tuhan menjaga Daniel. Malaikat Tuhan mengatupkan mulut singa-singa sehingga Daniel tidak terluka sedikit pun. Pada keesokan harinya Raja Darius pagi-pagi sekali segera pergi ke gua singa dan dia bertanya kepada Daniel, "Hai Daniel, hamba Allah yang hidup, adakah Allah yang kuat itu yang selalu kau sembah itu sudah melepaskan engkau dari mulut singa-singa itu?" Lalu Daniel menjawab dari dalam gua singa, "Ya Tuanku, Allah menyuruh malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa sehingga aku tidak terluka sedikit pun." Raja Darius sangat senang, lalu ditariknyalah Daniel keluar dari gua singa. Lalu Raja Darius memerintahkan rakyatnya untuk memasukkan musuh-musuh Daniel ke dalam gua singa tersebut. Lalu singa-singa itu menerkam semua musuh-musuh Daniel. Lalu Raja Darius mengangkat Daniel menjadi orang yang lebih berkuasa lagi di dalam kerajaannya. Dan yang lebih luar biasa lagi adik-adik, Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya untuk takut kepada Allahnya Daniel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada banyak hal-hal yang di sekeliling kita untuk menggoda kita atau untuk mempengaruhi kita untuk hidup tidak takut akan Tuhan. Mungkin itu teman-teman adik-adik mengajak adik-adik, ayo kita mencuri, atau ayo kita melawan orang tua, atau ayo kita melawan guru, atau ada mungkin teman adik-adik yang bilang, ngapain sih kamu pergi ke gereja? Nah, adik-adik, mau nggak adik-adik berkata tidak kepada hal-hal tersebut? Sekalipun ada resiko yang harus adik-adik tanggung. Mungkin adik-adik akan dicaci mereka. Mungkin adik-adik akan dibully teman-teman adik-adik. Mungkin juga adik-adik akan dijauhi. Atau barangkali adik-adik akan dipukul. Berani nggak adik-adik berkata tidak? Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita mau belajar. Saat kita berkata tidak kepada dosa, Tuhan yang akan menjadi pertolongan kita. Saat kita berkata ya kepada apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, Tuhan yang akan membela kita. Dan nama Tuhan pasti akan dipermuliakan melalui hidup kita. Nah, adik-adik bersama dengan Tante buka di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-12. Kita akan membaca ayat hafalan kita bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin adik-adik, mari lipat tangannya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sebagaimana Daniel berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, hamba berdoa untuk
adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mereka juga berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berikan adik-adik kemampuan, berikan adik-adik kuasa untuk adik-adik bisa berkata tidak terhadap dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Berubah, aku berubah. Bukan berarti kita mau berubah menjadi superhero, Batman, atau yang lainnya. Tapi berubah dari sikap hidup kita yang tidak memuliakan Tuhan. Firman Tuhan sudah mengajarkan kita tentunya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ingat adik-adik, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tentu kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Maka kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan dan juga kita akan mengakhiri acara Jumat Ceria pada sore hari ini. Mari adik-adik, kita akan satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu. Oleh karena Tuhan sudah memberkati kami pada sore hari ini. Kami sudah diberkati dengan puji-pujian, bahkan firman Tuhan. Doa kami Tuhan, berikan kami kemampuan, kekuatan, sukacita,
melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, jikalau di dalam kehidupan kami melakukan hal yang tidak benar, sore hari ini kami datang memohon pengampunan dosa kepadamu Tuhan. Dan buatlah kami Bapa di dalam hidup kami mau melakukan firman-Mu. Dengan pertolongan Tuhan kami melakukannya. Terima kasih Bapa. Dan hamba-Mu berdoa memberkati semua adik-adik yang ada di rumah. Di dalam studi mereka, berikan kepada mereka semangat untuk belajar. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang berprestasi, menyenangkan orang tua mereka, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Izinkan kami di minggu yang akan datang, kami bertemu di dalam kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, akhirnya kita tiba di penghujung acara Jumat Ceria Hotmatogu Kids Ministry sore hari ini. Sebelum kita berpisah, Tante mau pesankan buat adik-adik yang rindu didoakan, adik-adik bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa minggu depan pada hari yang sama dan waktu yang sama kita akan bertemu kembali di acara Jumat Ceria Hotmatogu Kids Ministry. Kemudian adik-adik jangan lupa ya untuk subscribe channel YPHS tentunya. Dan kemudian di like dan bagikan kepada banyak teman-temanmu supaya minggu depan makin banyak yang mengikuti acara Jumat Ceria Hotmatogu Kids Ministry dan banyak di antara teman-teman kita juga yang ikut diberkati. Oke adik-adik, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu Jumat depan. Shalom.